Halo, ya kita akan bahas kapasitor ya sekarang. Jadi setelah kita bahas materi energi potensial, sekarang kita ke kapasitornya secara khusus. Ya, ini materi sebelumnya, sekarang kita ke kapasitor, bagian pengertiannya, ke persamaannya dan jenisnya, yaitu kerangkaian dan energinya. Oke, kapasitor itu adalah sebuah benda yang mempunyai kapasitas dalam menyimpan muatan listrik atau Qi. Nah, kemampuannya ini bisa berubah-ubah tergantung bentuknya. Ya. Jadi kapasitor itu disimbolkan dengan huruf C besar dan satuannya farad. Jadi kapasitas untuk menyimpan itu satuannya farad atau disingkat F besar. Satuannya nanti juga akan kalian temukan ada milifarad, mikrofarad, nanofarad, picofarad dan seterusnya. Nah, jadi kapasitor itu bisa dimuati dengan muatan dengan cara menghubungkannya dengan sumber tegangan atau beda potensial. Atau ya bisa diberikan langsung muatan dengan berbagai cara. Yang jelas kapasitor itu bisa terisi muatan. Nah, jadi kapasitor itu memiliki dua kaki yang jelas untuk membedakan kutub-kutubnya ya. Jadi ada dua kaki untuk menyambungkan atau mengisi muatan itu sendiri. Jadi muatan yang tersimpan pada kapasitor itu ditentukan oleh kapasitasnya dia, seberapa besar dia bisa nampung dan beda potensial yang diberikan. Oke, sederhananya itu kapasitas kapasitor itu ibaratnya sebuah ember. Kalau ember yang makin besar, maka muatan yang tersimpan makin besar. Nah, tapi dalam hal ini juga ada hubungannya terhadap beda potensial atau tegangan yang kita pakai. Kalau embernya besar, tapi kalau tegangannya kecil, jadi tidak akan sepenuhnya terisi. Nggak bisa full, karena tegangannya kecil. Tapi kalau misalnya kapasitasnya besar, tegangannya juga besar, maka bisa terisi penuh. Nah, di sini persamaan adalah Q sama dengan C kali V. Jadi besarnya Q itu C-nya lebih besar dan V-nya juga lebih besar. Bentuknya ada banyak. Ini adalah dua contoh bentuk dari kapasitor ya, yang bola dan yang keping sejajar. Dan yang lebih spesifik kita akan bahas keping sejajar, sedikit tentang keping sejajar. Kapasitor bola juga bisa, tergantung nanti bentuknya ya, bisa bola, bisa tabung gitu. Nah, kapasitas kapasitor itu ditentukan oleh ukuran fisiknya yang jelas. Ukuran fisik, bahan penyusunnya juga. Kalau misalnya dia terbuat dari bola, ya udah jari-jari bolanya. Kalau misalnya keping sejajar ada luas permukaan, jarak antar kepingnya seperti itu. Kalau bola konduktor itu sendiri yang mempengaruhi adalah R, sehingga sederhananya C-nya itu sama dengan R per K. Jadi kapasitasnya itu sama dengan C. C itu sama dengan R per K. Nah, sekarang kita bahas kapasitas lempeng sejajar. Keping sejajar bentuknya ada dua keping dengan luas penampang A, ya. Kalau yang ini masih kosong di udara atau di ruang hampa, yang jelas satunya dihubungkan dengan kutub positif baterai, satunya dihubungkan dengan kutub negatif baterai. Nah, di antara keping ini dikasih jarak D. Di kata anoda, dan di sini kalau dari sisi kosong di sini diberi bahan dielektrikum. Ya, jadi dikasih sekat. Jadi dielektrikum itu nanti bersifat isolator. Jadi kalau di udara dia juga di bagian tengah sana lah yang akan tersimpan muatan-muatan itu, kepingnya ya. Jadi sekat itu juga mempengaruhi nanti kapasitasnya. Seperti apa? Ini seperti ini contohnya. Jadi simpelnya kapasitasnya itu bergantung pada luasnya
Jadi kalau luasnya makin besar, lempengan makin besar, maka besar tampungannya juga makin besar. Tapi D berbanding dengan D jarak makin sempit ya makin sedikit. Kok makin sempit? D-nya makin besar, makin lebar, makin sedikit yang bisa tertampung ya. Jadi kalau makin jauh antar positif negatifnya, ya otomatis nanti di sini kan medannya makin kecil. Otomatis juga muatan yang tersimpan di antar kepingnya juga akan makin sedikit. Yang jelas luasnya makin besar, makin banyak, jaraknya makin dekat, makin banyak juga. Ya, itu C epsilon 0 A per D. Jadi dapat disimpulkan kapasitas kapasitor berbanding terus dengan luas, tapi berbanding dengan D. Nah, ada tambahan baru lagi ketika diisi bagian dielektrikum yang isolator itu. Ya, isolator kalau konduktor dia nyambung, bukan jadi kapasitor lagi. Kalau konduktor ya terhubung jadi udah biasa, jadi lempeng biasa, bukan kapasitor. Jadi dielektrikum ini dia isolator sifatnya. Nah, jadi persamaannya ada ER, IO, A per D. Jadi permitivitas ruang hampa, IO itu, kemudian ER-nya adalah permitivitas relatif medium. Jadi di elektrikumnya tuh bahannya mau dipakai apa? Pakai plastik kah? Jadi ada nilai ER-nya untuk plastik. Ini konstanta dua-duanya. Ini konstanta dan R-nya tergantung bahannya apa. Mau dia plastik, keramik, atau apa. Nah, di sini ER-nya juga akan memiliki nilai yang menjadi sebanding ya. Dia langsung hilang. Oke, dia akan sebanding dari rumus tadi. Jadi kapasitor keping sejajar apa diubah-ubah kapasitasnya? Ya udah, jadi jaraknya bisa diubah atau luasnya. Atau variabel lainnya adalah antar kepingnya di elektrikumnya. Nah, dalam yang modern ini ada kapasitor yang dapat berubah disebut dengan variabel kapasitor atau varicap atau juga varco. Variabel kondensator, karena nama lain dari kapasitor juga kondensator yang mengumpulkan muatan. Jadi intinya sifat dari kapasitor adalah menyimpan muatan. Nah, di sini permitivitas I bahan dielektrikum itu memiliki pengertian tersendiri. Kalau misalnya kita cari satuannya itu coulomb per volt kali meter. Jadi E permitivitas itu untuk yang relatif medium itu yang menyatakan jumlah muatan yang dapat ditampung medium yang itu tergantung yang digunakan. Jadi untuk setiap satuan tegangan dan setiap satuan panjang. Jadi si medium tadi bisa menampung muatan. Ya, jadi walaupun dia sifatnya isolator, tapi di sana bisa tertampung muatan juga. Jenis-jenis kapasitor tuh ada non-polar, ada polar, dan ada varicap. Varicap itu yang bisa diubah. Ya, jadi bisa diubah nilai kapasitasnya itu sendiri. Jadi kalau non-polar itu bisa diganti-ganti, bisa yang dihubungkan dengan baterai kutub positif negatifnya nggak masalah. Mau yang mana positif, mana negatif, nggak masalah. Sama seperti colokan yang di ini kayak kasih. Jadi nggak ada positif negatifnya gitu. Kalau yang polar harus pas. Biasanya yang kaki yang lebih panjang tuh nyatakan yang negatif. Jadi ada dua kaki kan di kapasitor itu, nanti yang polar itu harus pas. Kalau misalnya kita colokin ke yang negatif harus negatif, positif dan positif. Jadi itu. Dan yang non polar juga ya bebas. Mau yang mana positif, yang mana kutub negatif itu bebas. Nah, kalau di sehari-hari ini kapasitor tuh fungsinya untuk menstabilkan tegangan. Jadi kalau tegangan itu biasanya naik turun, ada nanti frekuensinya. Jadi ada materi tentang listrik harus bolak-balik, di sana ada grafik. Jadi sebenarnya listrik itu memiliki nilai yang naik turun, tegangannya naik turun, tapi dengan frekuensi yang cukup besar, jadi tidak terlihat, jadi tidak terasa. Nah, kapasitor di sinilah yang memiliki peran untuk
bahwa lonjakan naik turunnya itu tidak terlalu signifikan. Jadi karena dia menyimpan muatan, ketika terjadi pengosongan, ketika tegangannya turun, arusnya turun, di sanalah muatan yang tadi disimpan di kapasitor dia akan diberikan ke alatnya, sehingga tidak terjadi perubahan yang signifikan dari tiba-tiba tinggi jadi nol. Jadi si kapasitor ini yang memberikan muatan. Jadi tegangannya tidak signifikan naik dan turunnya. Jadi lebih smooth. Nah, disinilah fungsi DC kapasitor itu untuk membuat alat-alat elektronik itu menjadi lebih awet. Jadi alat-alat elektronik akan lebih aman ketika kapasitornya ada dan bagus. Jadi gitu. Jadi sebagian besar alat-alat elektronik rusak itu pasti ya penyebabnya di kapasitor. Karena di sini yang tadinya ketika ada kapasitor dikasih tegangan, dia menyimpan muatan dulu. Ketika tegangannya sudah mulai ada fase naik turun, si kapasitor dia akan memberikan, ketika turun dia memberikan, kemudian ketika naik kemudian dinyimpan lagi. Itu terjadi dengan sangat singkat, sangat cepat. Itulah salah satu fungsi kapasitor yang terlihat ya. Jadi kalau misalnya di beberapa alat elektronik yang pernah kalian gunakan, ketika ada indikator LED, ketika kalian colokkan itu nyala indikator LED-nya. Ketika kalian cabut, dia tidak langsung mati. Masih ada nyala sedikit, lama-lama dia baru meredup hilang. Nah, di sanalah karena ada si kapasitor. Jadi, walaupun kalian cabut, karena masih ada tersimpan muatan di bagian kapasitor. Di sanalah yang akan memberikan muatan sehingga dia masih nyala. Ya, nanti ada simulasinya yang ada di yang punyanya FET. Jadi, kita bisa coba kapasitor itu seperti apa, kemudian kapasitas itu dasarnya yang mempengaruhi apa? Yaitu luas penampang, kemudian jaraknya, dan satu lagi dielektrikum. Jadi bahan penyekat. Jadi seperti itu. Kita ke rangkaian kapasitor. Rangkaian kapasitor ada dua sama dengan hambatan, seri dan paralel. Cuman di sini penjumlahannya ada sedikit berbeda. Dan yang dihitung juga ada sedikit berbeda. Kalau kita ke rangkaian seri, ya kalian udah tahu rangkaian seri disusun berjajar. Ingat selalu dalam rangkaian seri, walaupun itu rangkaian hambatan dan kapasitor, prinsipnya sama. Jadi kalau totalnya tegangan itu tinggal dijumlahkan. Jadi V di AD itu adalah VAB tambah VBC tambah VCD. Ini. Jadi tegangannya dijumlahkan dapatkan tegangan total itu di seri. Nah, tegangannya di total dapat tegangan seri ya. Nah, dalam rangkaian kapasitor seri, jadi bisa kalian lihat totalnya akan seperti ini. Nah, langsung aja ya. Ketika dalam sebuah rangkaian seri, kalau di R, sifat seri itu I-nya sama. Nah, dalam kapasitor juga I itu kaitannya sama Q. Jadi muatan total yang tersimpan pada susunan kapasitor itu adalah sama ketika disusun seri. Jadi berapapun C-nya di sini, ya mau ini yang lebih besar, yang lebih kecil, yang lebih besar, ketika disusun seri, dia harus menampung jumlah yang sama. Q-nya sama. Ya. Ya, kemudian karena di sini ada hubungannya, kalau di R itu rumusnya kalau seri tinggal dijumlah, sekarang dibalik. Kalau kapasitor tuh 1 per C, yaitu sama dengan 1 per C1 tambah 1 per C2 dan 1 per C3. Kalau seri. Jadi sifat dari seri itu adalah V-nya dijumlahkan, itu sama dengan V total, Q-nya sama, kemudian menjumlahkan C-nya itu pakai 1 per. Jadi kalau kita menghubungkan 3 buah kapasitor seperti gambar, itu sama aja kita membuat jarak lebih lebar dari sebuah kapasitor itu sendiri, sehingga kapasitornya makin kecil. Jadi kalau kapasitor disusun seri, nilai kapasitasnya akan makin kecil, seolah-olah kita memperlebar jarak seperti di gambar. Nah, kalau paralel kebalikan. Ingat dalam sebuah rangkaian paralel apapun itu V-nya selalu sama, voltnya selalu sama. Ya, di R juga V-nya kalau paralel udah V-nya sama. Ya, kalau Q gabungan tinggal dijumlah biasa.
Jadi kalau paralel key-nya tinggal dijumlahkan sama jadinya total. Ini dijumlahkan jadinya key total. Nah, key sama dengan CV, kemudian di rangkaian paralel C-nya yang dijumlahkan C1 tambah C2 tambah C3. Kebalikan sama R. Jadi kalau di R paralel 1 per. Tapi kalau kapasitor paralel dijumlah. Serinya kebalikannya. Jadi kalau paralel kita menggabungkan beberapa kapasitor, dia akan makin besar nilai kapasitasnya. Nah, jadi kalau misalnya nilainya makin besar ketika paralel itu seolah-olah kita memperbesar dari area. Jadi kalau area dari kapasitor itu makin besar, otomatis nilai tampungnya makin besar. Ya, ini sedikit ilustrasi bagaimana kita menghubungkan kalau misalnya di seri. Kalau seri kapasitasnya makin kecil, itu seolah-olah kita memperlebar jarak. Dengan kalau di paralel itu seolah-olah kita memperbesar luasnya, jadi nilainya makin besar. Nah, ini cuma ilustrasinya. Kemudian totalnya ya, kalau ini ada seri kemudian diparalelkan, jadi luasnya diperbesar, jaraknya juga diperjauh. Oke, kita langsung ke angka aja jadi biar enak. Ini lebih enak kalau kita langsung ke contoh pakai angka. Jadi di sini ada rangkaian ya, ini paralelnya 1, 2, dan 3, C1, C2, C3, kemudian serinya C4 dan C5. Ini seri juga sama yang paralel. Dihubungkan dengan tegangan 24 volt. Di sini kita bisa menghitung C total biasa sama kayak R. Kita hitung C total mulainya dari paralel. Nah, di sini paralel kita hitung langsung dijumlahkan. 6 tambah 3, 9 tambah 3, 12 mikrofarad. Setelah kita paralel baru kita ngitung C total. C totalnya yang tadi kita pakai 1 per C total, yaitu 1 per yang ini 12 ini kan, 1 per 12 tambah 1 per 6 tambah 1 per 4. Samakan penyebut per 12, per 12, 2 per 12, 3 per 12. Ya, jadi 1 per C total itu sama dengan 6 per 12, kalau dibalik C total sama dengan, wah kok hilang. Jadi 6 per 12, 12 per 6, 2 mikrofarad. Sekarang kita ngitung Q total dan masing-masing kapasitornya. Q total ya udah Q sama dengan C kali V. Ini yang perlu diingat. Q C kali V. Berarti C totalnya adalah dapatnya 2 mikrofarad. Saya tulis mikro aja. Itu biar gampang. Boleh dikali mikro itu diganti kali 10 pangkat minus 6. C totalnya 2 mikro. Kemudian V totalnya 24, maka Q totalnya adalah 48 mikrokulom. Ya, Q muatan ya, satuannya kulom. Ya, Q total itu karena kita ke seri total itu kan sama dengan ini seolah-olah seri ya, paralel seri dengan C4, seri dengan C5. Jadi Q total itu sama dengan Q paralel sama dengan Q4 sama dengan Q5. Itu sama dengan 48 mikrokulom. Dari sini kita udah dapat untuk 4 dan 5 bisa langsung kita hitung. Kita bisa dapat V4 yaitu Q4 per C4. Ya, Q4-nya 48, C4-nya 6, 48 volt. V di 5 juga bisa. Q5 per C5, 8 per 4, 12 volt. Sekarang yang di paralel V-nya berapa? V paralel hilang lagi. V paralel tinggal pakai apa? Q paralel 48, C paralelnya nilainya 12, 48 per 12 nilai 4 volt. Hitung Q total ya, sekarang tadi dapat V paralel 4 volt karena di sini paralel. Ya udah, V1 sama dengan V2 sama dengan V3 paralel. Menghitung Q1 yang udah tinggal pakai C1 V1. Hitung Q2 C2 V2. Hitung Q3 Q3 kali apa? Ya, Q3 ya sama 3 aja ya. Q3 C3 V3.
Ketika kalian jumlahkan semuanya, Q-nya nilainya sama juga, ada total 48. Ya, bisa kalian lihat sendiri ya. Nah, sekarang kita hitung di bagian energinya. Energi yang tersimpan, gampang. Itu hasil dari integral Q dV. Yang jelas, energinya yang dihasilkan adalah setengah CV kuadrat. Oke, langsung energi potensial dari kapasitor atau W bisa EP juga, kalau dia tulis bisa. Itu rumusnya adalah setengah CV kuadrat. Energi yang ada di kapasitor, mau satu kapasitor atau beberapa rangkaian kapasitor. Dari sini karena mengingat rumusnya Q CV, Q sama dengan C kali V, saya gampangnya ingat Q CV gitu. Ya, sekarang bisa diganti-ganti sehingga ada 3 rumus. Boleh pakai CV kuadrat, boleh pakai Q kali V, atau pakai Q kuadrat kali C. Ya. Jadi 3 rumus energi yang tersimpan bebas tergantung yang diketahui apa. Kalau mau cepat ya cari yang diketahui, cari yang diperlukan, ya udah dapat energinya gitu. Oke. Kalau di yang dihitung tadi kita bisa hitung energinya. Kita misalnya mau hitung energi total. Total, W boleh ditulis lah W pakai setengah CV kuadrat, berarti kita pakai C total, V total. C totalnya adalah 2 mikrofarad, V totalnya 24 volt. Setelah dikali, 2-nya coret, 24 kuadrat 576 mikrojoule. Jadi ini adalah energi yang tersimpan total keseluruhan pada seluruh kapasitor. Kalau mau nyari energi yang di C1 ya udah setengah C1 V1 kuadrat. 2 kalau yang di 2 ya udah setengah C2 V2 kuadrat. Boleh pakai yang lainnya, boleh pakai apa? Q kali V boleh, atau Q kuadrat per C juga boleh. Bebas asalkan udah ada variabel yang dihitung. Oke. Jadi dari yang tadi, sekarang kalian coba hitung semuanya di bagian C1, C2, C3, C4 dan C5, hitung Q-nya semua ya, Q1, Q2, Q3, 1, 2, 3 dan semuanya. Kemudian hitung juga V1, V2. Jadi hitung berapa muatan di masing-masing kapasitor. Totalnya iya harus, terus di masing-masing berapa, tegangannya juga di masing-masing berapa, terus hitung energinya. W total, W1, W2, 3 sampai 5. Jadi tugasnya sederhana itu karena beberapa nilai pasti sama. Contohnya Q1 pasti sama dengan Q5. Q2 pasti sama dengan Q3 karena dia seri. Jadi seperti itu. Kemudian hitung C totalnya ya mulai dari C2 sama C3 seperti kita seperenam, kemudian dijumlahkan sama 7 gitu. Oke. Ya itu aja. Saya rasa latihan yang ini sudah perlu kalian coba dan kalian kerjakan sesegera mungkin. Sampai jumpa. Kalian mau coba simulasinya ini ya. Jadi ini simulasi kalian bisa akses di punyanya Pet Colorado. Subjeknya banyak ya. Ada physics ya, tinggal di checklist. Kalau mau full banyak. Kemudian kita pilihnya aja di sini ke kapasitor. Di listrik juga ada sebenarnya. Ya, tapi yang sederhana. Ini virtual lab yang sederhananya, yang kemudian nanti kemungkinan sih kalau ada ujian praktek kita pakai ini. Oke, kita balik ke kapasitor. Kapasitor di sini ya pilih di bagian kapasitornya. Kalau kalian coba ya di sini di kapasitor lab ada 2, boleh dicoba dua-duanya. Nah, saya sarankan untuk yang ini, yang kapasitor lab yang ini ya. Jadi kita bisa lihat di sini
keadaan. Untuk yang biasa ada dielectricnya, kemudian ada susunannya. Di kapasitor sendiri itu kalau kita hubungkan dulu baterainya, dihubungkan ke baterai, satu positif bagian atas, negatif bagian bawah. Ini dimisalkan sebagai lempeng sejajar. Jarak pisahnya 10 mili, kita bisa atur makin dekat makin kecil. Areanya, jadi luas penampangnya di sini adalah 100 mm persegi, bisa kita berbesar. Oke, sebelum lanjut di sini ada indikator kapasitasnya dia. Ini sebagai grafiknya, kemudian ini nilainya 0,96 kali 10⁻13 farad. Kalau bentuk ukurannya segini, kemudian di sini ada jumlah nanti muatannya berapa, kemudian di sini energinya berapa. Ini tinggal diisi checklist apa enggak. Kemudian kalau menggunakan voltmeter, ada voltmeternya di sini. Ya, ini untuk ukuran bawah, untuk ukuran atas. Masih 0 volt karena di sini baterainya masih 0. Oke. Jadi poin di sini adalah bagaimana hubungannya antara jarak antar kuping dan luas area. Ya, saya coba di sini. Di sini 0,96, kalau misalnya jaraknya 9,2 mili, coba kita dekatkan jadi 5 mm. Jadi hasilnya kalau tadi pakai minus 13, sekarang pakai minus 12. Kalau makin jauh makin kecil. Nah, 0,09 kalau 10 mili, 0,09 kalau jadi 5 mili lagi 0,18. Nah, sekarang luas penampang. Luas penampangnya diperbesar, tadi 100 mm persegi. Kita pakai jadi berapa? 4 kali lipatnya. Jadi hasilnya 0,71 plus 12 farad. Jadi kapasitasnya makin besar. Kalau dikecilin jadi 100, makin kecil. Dia makin besar, 400. Jadi kapasitas untuk kapasitor. Nah, ketika kita hubungkan dengan baterai, di sini akan terkumpul muatan-muatannya. Nah, kalau 1,5 volt maka tersimpan 0,11 kali 10⁻⁻11 coulomb dengan besar energi 0,8 kali 10⁻⁻12 joule. Jadi di sini tegangannya kalau pakai voltmeter 1,5 juga, di sini baterai 1,5 juga. Cara mengukur pakai voltmeter. Kalau pindah ke sini ya, ini saya hubungannya ke kabel-kabelnya. Jadi hubungannya sudah jelas ya. Kalau misalnya jarak antar kupingnya ini pakai 5 mili, kapasitasnya juga makin besar kalau dideketin. Kalau dijauhin pakai 10, kapasitasnya makin kecil, charge yang terisi, muatan yang terisi juga makin kecil, energinya juga makin kecil. Bisa lihat kalian nanti. Ya, semuanya naik kalau misalnya dideketin. Jadi kalau jarak makin dekat, kapasitas makin gede, muatan makin banyak terisi, nanti energinya makin besar. Kalau luasnya makin besar, kapasitas makin besar, jumlah muatan terisi makin besar, juga energinya makin besar. Nah, sekarang dielectricnya. Jadi bahan di antar sekat. Ini ada bahan. Coba juga saya isi kapasitasinya. Muatan tersimpan, energinya juga, voltmeternya nggak usah ya. Bahan yang dipakai di sini custom. Atau mau pakai kertas bisa. Itu nilainya 3,5. ER-nya 3,5. Kalau teflon 2,1. Lebih kecil, kalau kaca lebih besar 4,7. Sekarang kita coba untuk di teflon 2,1. Ini terbuat dari teflon. Jarak pisahnya kita jadiin itu. Nah, kapasitasnya 0,89 kalau jaraknya 10 mili dan luasnya adalah 100. Ya, kita pakai perbandingan ini aja dulu. Jadi jarak pisahnya 10, luasnya 100. Ketika kita masukkan teflon yang nilai ER-nya adalah 2,1, maka yang terjadi adalah makin besar. Tadi 0,89, sekarang sekitar 1,86 kalau 13. Ini kapasitasnya. Jadi kapasitasnya akan makin besar kalau pakai teflon yang 2,1. Sekarang kita ganti pakai teflon, pakai kertas 3,5 jadi 3.
dan pakai kaca 4,16 makin besar lagi. Jadi ketika materinya memiliki dieлекtriknya makin besar nilainya, otomatis kapasitasnya juga akan makin besar. Jadi itu juga akan memiliki hubungan yang berbanding lurus, akan makin besar juga. Ya, otomatis udah pasti sih kalau misalnya dipakai aspirationnya juga makin kecil, makin dekat kapasitas makin besar, makin jauh makin kecil, sama seperti tadi ya. Jadi offsetnya ya kita diisi apa enggak. Kalau pas isiannya ya makin besar, kalau hanya setengahnya ya udah otomatis juga nilai akan makin kecil. Jadi muatannya ada di sana. Ya. Kalau kita hubungkan dengan baterai 1,5 volt. Nah, jadi di sini akan terjadi ada muatannya. Di sini kalian bisa lihat garis medan listriknya. Arahnya dari positif ke negatif. Jadi seperti itu. Kalau area makin besar, maka makin banyak garis-garis yang lewat. Kalau makin jauh, makin kecil, makin sedikit. Jadi gitu. Jadi ini hubungannya masih sama seperti tadi ya, bahwa ini menyatakan bahwa kapasitas kapasitor bergantung pertama pada areanya makin besar, yang makin besar. Yang kedua jaraknya kalau makin dekat maka kapasitasnya makin gede. Yang ketiga ada konstanta dielektrik ER. Jadi kalau ada konstanta dielektriknya yang nilainya lebih dari 1, otomatis kapasitasnya makin besar. Kalau nggak ada konstanta dielektrik atau misalnya di ruang hampa, ya EN itu nilainya 1. Itu nggak usah dikali ER. Lalu bagaimana dengan multiple kapasitor? Ini rangkaiannya paralel. Ini bisa dicoba beberapa ya, mau pakai 1, kapasitasnya 0,1. Mau digedein, nah bisa jadi 3. Kalau di seri ada 2 buah yang seri. Ini seri, satunya 1, hasilnya di 0,05. Ya kan? 2 buah seri, 3 buah seri ya makin kecil. 0,03. Kalau diserikan kan, anggapannya nilainya sama nih, 1 kali 10 minus 13, 1 kali 10 minus 13, 1 kali 10 minus 13. Diserikan ini harusnya 1, 1, 1, jadi malah makin kecil. Misalnya 0,3. Nah, jadinya makin kecil. Kalau misalnya cuma 2, makin besar. 1 ya. Ini saya jadi 1 ya, tetap 0,1. 2, 3. Kalau paralel gimana? 2 buah paralel yang nilai 1,10 minus 13, 1,10 minus 13, ya dijumlahkan jadi 2 kali 10 minus 13 atau 0,2 kali 10 pangkat minus 12. Ya, hati-hati juga di sini ya, ini minus 12, ini minus 13. Jadi kalian, lu kok 0,2, di sini 10 pangkat minus 12, di sini 10 pangkat minus 13. Lalu gimana kalau 2 seri 1 paralel, ini contohnya. Saya pindahin dulu. Ya, 2 seri 1 paralel, ya udah kamu serikan dulu ini, dapatnya 0,5, kemudian dijumlahkan sama yang satunya, ya diserikan dulu sepersatu dengan sepersatu sama diparalelkan kan. Jadinya 1,5 kali 10 pangkat minus 13. Kalau kebalik 2 paralel 1 seri. Ya kan? Ini 2 paralel diparalelin dulu. Ini 2, ini 1 per 2 tambah 1 per 1. Samakan penyebut. Jadi hasilnya 0,7 kalau 10 minus 13 farad atau 0,07 kalau 10 pangkat minus 12 farad. Ini bisa kalian coba. Ya, ini bisa dicoba dengan batas seperti ini. Nah, ini juga bisa kalian atur-atur kapasitasnya maksimal 3. Ini maksimal 3 juga. Kalau kalian ubah ke 1 ke 2, susah sih gesernya. Ya. Ini oh ya, ini pas 2. Ini 3, ini 2, ini 1, gimana?
Nah, ya ini diparalelin dulu jadi 3/3 sama 1/3, 3/2 sama 1,5 ya. Kemudian dikasih bentar. Ya, yang jelas hubungannya terpenting adalah kalau kapasitasnya makin besar, ya muatan yang terpisah juga makin besar, energi juga makin besar. Jadi itu untuk dari si kapasitasnya. Ini juga bisa dicek untuk yang bagian ini ya. Oke. Di bagian sini kita mau cek apa sih fungsi si kapasitor. Nah, aspirasinya kita buat yang paling kecil 2 mili. Luas areanya 200, bisa jadi 400 mm persegi. Nah, tegangannya 0. Mau lihat electric field-nya nggak, dan listriknya atau enggak. Sengaja saya coba jangan dipakai lampu ya. Kalau kita charge dengan tegangan 1,5 volt, dia akan terisi sebesar 2,6 picocoulomb. Jadi muatannya 2,6 picocoulomb, energinya 1,99 picojoule. Karena kapasitansinya adalah 1,77 picofarad. Oke, bagaimana pengaruhnya dengan lampu? Ya, ini terkonek sama baterai dulu. Sekarang kita lepas koneksinya dengan baterai. Ya, muatannya masih tersimpan di sini. Jadi mau dinolin, 0 di sini, ya udah muatannya masih di sini. Nah, si muatan di sini nanti kalau dihubungkan ke lampu, muatannya akan berpindah ke lampu, jadi lampunya jadi nyala. Walaupun sudah tidak terkonek ke baterai. Ya, jadi nyala, lama-kelamaan energinya habis. Ya, seperti yang saya sebutkan tadi, jadi fungsi dari kapasitor adalah menyimpan muatan, sehingga kalau terjadinya naik turun tegangan di sebuah sumber tegangan, kalau naik turun dia tegangannya, nah si kapasitor ini membantu supaya nilai naik dan turunnya tidak terlalu tinggi, tidak terlalu signifikan. Jadi lama dia matinya, meredup sampai muatannya habis. Ya, jadi sampai muatannya habis baru mati gitu. Nah, itulah salah satu fungsi dari si kapasitor itu sendiri. Dia membuat tegangan atau arus yang ngalir itu jadi smooth, nggak naik turun drastis gitu. Oke, itu aja. Jadi ingat tugas-tugasnya. Kalian juga bisa coba akses di punya pad ini buat belajar simulasi yang lain, fisika ada, kimia, biologi. Ya, kalian coba-coba di sana untuk mencari tahu hubungan beberapa variabel. Oke, itu aja. Semoga bisa bermanfaat.